Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Soleha dengan NIM 20123-253 dari Prodi PI. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi yaitu metodologi studi Islam dari buku Metodologi Studi Islam karangan Prof. Dr. Haji Abu Junata MA. Buku ini secara garis besar membahas 3 tema utama dalam studi Islam, yakni yang pertama, hakikat dan posisi Islam sebagai salah satu agama dominan di dunia, dan yang kedua, berbagai metodologi yang diadopsi dari humaniora modern untuk memahami Islam, dan yang ketiga, model penelitian agama Islam serta berbagai macam contoh aplikasinya. Nah, dalam uraian berikut akan disampaikan pokok-pokok gagasan dari ketiga tema tersebut. Lanjut, kita akan membahas satu persatu dari 3 tema tadi tersebut ya. Nah, yang pertama ada hakikat Islam dan posisinya di antara agama-agama dunia. Abu Junata menampilkan berbagai pandangan sarjana Islam seputar pengertian serta unsur-unsur agama. Ia menyimpulkan bahwa ada 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut. Nah, yang pertama ada unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dan yang ketiga ada unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Dan yang keempat, unsur paham adanya yang kudus atau sacred. Nah, berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh satu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lanjut, tema yang kedua yaitu metodologi memahami Islam. Tema kedua dalam buku Abu Junata adalah metodologi studi Islam. Beliau membangun argumennya dari asumsi bahwa pemahaman Islam yang terjadi di masyarakat masih bercorak parsial, belum utuh dan belum pula komprehensif. Olehnya dibutuhkan metode studi Islam sebagai urutan kerja yang sistematis, terencana, dan merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode memahami Islam secara garis besar ada 2, yaitu komparasi dengan ajaran agama lain dan sintesis, yakni mengintegrasikan metode ilmiah untuk memahami Islam yang historis. Dalam bahasanya, metode studi Islam mengarah pada cara pandang untuk melihat Islam dari berbagai aspek. Guna melihat Islam dari berbagai aspek tersebut, Abu Junata mengadopsi paradigma ilmu-ilmu humaniora. Pengadopsian tersebut kemudian membentuk beragam pendekatan dalam studi Islam. Di dalam bukunya, Abu Junata menyebutkan beberapa pendekatan dalam memahami beragam aspek dari Islam. Pendekatan tersebut antara lain teologis, normatif, antropologis, sosiologis, historis, kebudayaan, dan psikologi. Nah, sekarang memasuki tema yang ketiga atau yang terakhir, yaitu model penelitian studi Islam. Bahasan ketiga ini adalah uraian Abu Junata yang cukup penting dan menarik, yakni tentang model penelitian agama Islam. Penjelasan tentang penelitian ini dibahas mulai dari kerangka teoritik penelitian hingga hal-hal teknis seperti penyusunan draft penelitian, model yang dijabarkan antara lain penelitian filsafat Islam, model penelitian tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, fikih atau hukum Islam, politik, pendidikan Islam, sejarah kebudayaan Islam, pemikiran modern dalam Islam, dan sosiologi serta antropologi agama Islam. Dalam uraiannya disebutkan contoh-contoh karya penelitian dalam tiap bidang yang dilakukan sarjana-sarjana ternama. Abu Junata sekali lagi menegaskan bahwa pemakaian berbagai teori dalam meneliti Islam bukanlah untuk mencari benar atau tidaknya Islam secara normatif, teologis, tapi untuk meneliti aspek pengalaman dari ajaran Islam oleh pemeluknya. Mungkin karena alasan inilah Abu Junata memilih untuk mengadopsi ilmu-ilmu sosial
dan humaniora sebagai kerangka teoritik penelitian agama Islam. Pilihan ini kemudian membuatnya abai terhadap hal-hal yang bersifat abstrak dan filosofis. Namun, penting, dalam model penelitian pendidikan Islam misalnya, ia hanya mengulas hal-hal yang berkaitan dengan problema guru, sejarah, dan budaya pendidikan Islam, sembari menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam sangat penting dan masih menarik untuk diteliti. Dan bagian terakhir adalah bahasan tentang wacana Islamisasi ilmu pengetahuan. Abu Ninata tidak banyak terlibat dalam diskusi. Ia hanya memaparkan pendapat setiap pemikir, baik yang pro maupun kontra terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan akhir kesimpulannya adalah bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang memang mendesak, tapi metodenya masih diperdebatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.